Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Setelah pada video sebelumnya kita telah belajar terkait dengan materi sifat-sifat pemimpin yang baik dan juga prasyarat untuk menjadi pemimpin di dalam organisasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan klasifikasi jabatan pemimpin di dalam organisasi. Pada bahasan kali ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah identifikasi jabatan pemimpin. Rekan-rekan semua, identifikasi ini sebagai suatu langkah dalam rangka menelaah secara mendalam dan sistematis terhadap jabatan pimpinan dengan segala aspek-aspeknya. Tentu aspek-aspek yang dimaksud di sini cukup banyak. Misalnya terkait dengan apakah pemimpin yang dibutuhkan itu berada di level top leader, ataukah middle leader, ataukah lower leader. Misalnya seperti itu. Nah, tentu jika dikaitkan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tentu akan sangat berbeda. Misalnya ketika kita mencari sosok pemimpin atau seorang pemimpin yang kita butuhkan di level top leader, tentu salah satu prasyarat pemimpin yang kita butuhkan adalah yang memiliki visi yang baik, misalnya seperti itu, memiliki keterampilan konseptual yang baik begitu. Ketika misalkan pada level middle leader, misalnya pemimpin menengah, tentu akan sangat dibutuhkan tidak hanya keterampilan secara konseptual, tentu juga keterampilan teknikal. Dan teknikal di sini tentu akan sangat penting bagi seorang pemimpin, baik itu pada level menengah maupun juga level rendah. Nah, aspek-aspek yang lain misalnya juga adalah klasifikasi atau bagaimanakah hierarki organisasinya, hierarki pembuatan keputusannya, misalnya seperti itu. Bagaimana hubungan antar divisi atau hubungan antar pemimpin dan bawahan itu, bagaimana sistemnya, kemudian bagaimana tanggung jawab, apa saja tanggung jawab dari seorang pemimpin tersebut. Nah, ini tentu perlu dilakukan identifikasi di dalam mencari atau mengklasifikasikan pemimpin di suatu organisasi. Nah, agar setiap jabatan pemimpin dapat diisi secara efektif, dalam artian jabatan pimpinan tersebut benar-benar diisi berdasarkan analisis jabatan yang didukung oleh aspek-aspek kepemimpinan yang disyaratkan, langkah penting yang perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi jabatan pimpinan. Nah, hasil yang diperoleh dalam identifikasi tersebut paling tidak akan memberikan keterangan yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab dan juga sifat serta tingkat jabatan tersebut. Nah, lebih jauh lagi, dalam tahap identifikasi ini paling tidak akan juga diharapkan mampu mengungkapkan sasaran dan hasil-hasil yang diharapkan antar hubungan kerjasama dan koordinasi, kemudian juga bagaimana tugas dan tanggung jawab itu dilaksanakan, sehingga dalam hal ini lebih banyak menyangkut dari segi prosedur, kemudian hubungan dan tata kerja yang didasarkan pada aturan main serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku begitu. Nah, kemudian identifikasi jabatan pemimpin ini juga memberikan gambaran sampai di mana peranan sistem itu berfungsi dalam pelaksanaan pengangkatan jabatan pimpinan. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam pengangkatan jabatan pimpinan pada dasarnya ada 3
cara atau 3 sistem. Yang pertama itu sistem karir, yang kedua adalah sistem prestasi, dan yang ketiga adalah sistem campuran atau gabungan dari sistem karir dan juga sistem prestasi. Nah, pengangkatan dalam jabatan pimpinan dipengaruhi pula oleh sistem garis yang berlaku dalam rangka pengelolaan kepegawaian secara keseluruhan. Oleh sebab itu, salah satu hasil yang diharapkan dalam identifikasi jabatan pemimpin adalah memberikan gambaran sampai di mana peranan sistem itu dalam pelaksanaan pengangkatan jabatan pimpinan itu dipergunakan seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam dunia kepegawaian, masalah pembinaan tenaga ada 3 sistem. Yang pertama adalah sistem karir, yang kedua adalah sistem prestasi, dan yang ketiga adalah gabungan dari kedua sistem tersebut atau bisa kita sebut sebagai sistem campuran. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem karir. Mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus kenal dengan konsep karir. Nah, karir ini dapat kita artikan sebagai suatu urutan promosi atau pemindahan secara lateral ke jabatan-jabatan yang lebih menurut tanggung jawab, atau bisa juga ke lokasi yang lebih baik. Nah, di sini kita bisa garis bawahi yang pertama adalah pengangkatan jabatan atau kenaikan jabatan itu tidak hanya kenaikan jabatan secara hierarki, tetapi juga misalnya pemindahan dari lokasi satu ke lokasi yang lain, tentunya yang lebih baik, itu juga kita bisa anggap sebagai kenaikan jabatan atau pengangkatan jabatan. Misalnya saya sebelumnya bekerja sebagai manajer di kantor cabang salah satu bank di daerah misalnya. Kemudian ketika misalnya saya memiliki prestasi yang baik di kantor cabang tersebut, misalnya saya dipindah di kantor cabang untuk memimpin di kantor cabang di kota besar. Nah, ini juga merupakan contoh dari kenaikan jabatan atau pengangkatan jabatan. Nah, kemudian karir ini juga bisa kita artikan sebagai penunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistemik dan jelas jalur karir. Nah, karir ini juga sebagai sejarah seseorang atau serangkaian posisi yang dipegang selama kehidupan dia bekerja. Nah, kemudian sistem karir ini adalah suatu sistem kepegawaian di mana untuk pengangkatan pertamanya didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya juga turut menentukan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa salah satu yang perlu kita garis bawahi atau perlu kita ketahui adalah di dalam sistem karir yang sangat berpengaruh di dalam pengangkatan jabatan adalah masa kerja, kemudian pengalaman, kemudian loyalitas dia di dalam organisasi tersebut, pengabdiannya, itu yang sangat berpengaruh ketika suatu organisasi itu menggunakan sistem karir dalam pengangkatan jabatan atau kenaikan jabatan. Nah, sistem karir di sini juga kita bisa bagi menjadi 2 sistem. Yang pertama adalah sistem karir terbuka dan juga sistem karir tertutup. Nah, sistem karir terbuka ini maksudnya adalah manakala di suatu organisasi itu terjadi kekosongan, yang bisa mengisi kekosongan tersebut bisa jadi dari organisasi atau individu dari organisasi di luar. Misalnya salah satu posisi di perusahaan Grab misalnya
Misalnya di bagian manajemen sumber daya manusianya atau HRD-nya itu kosong. Nah, di perusahaan Grab tersebut bisa juga membuka suatu lowongan untuk mengisi jabatan tersebut, atau bisa juga mengambil dari organisasi atau perusahaan yang lain. Misalnya kemarin kita tahu salah satu direktur di Google itu berpindah ke perusahaan Grab untuk mengisi kekosongan jabatan di perusahaan Grab. Jadi sistemnya itu terbuka, bisa siapa saja yang untuk mengisi jabatan yang kosong di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian ada juga sistem karir tertutup. Nah, sistem karir tertutup ini apabila terjadi kekosongan di suatu organisasi, maka individu yang ada di dalam organisasi tersebut yang mengisinya, tidak bisa dari luar begitu. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu dicermati di dalam sistem karir ini juga bisa teman-teman pahami dan juga praktikkan manakala sudah berada di dunia kerja. Yang pertama adalah teman-teman harus mencermati jalur karir atau career path. Nah, ini bisa kita maknai sebagai pola pekerjaan-pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Kemudian yang kedua adalah sasaran-sasaran karir atau career goal. Ini posisi di waktu yang akan datang di masa depan, di mana seseorang berusaha mencapai bagian dari karirnya. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan karir atau career planning. Nah, ini proses melalui mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur kesasaran tersebut. Nah, yang keempat adalah pengembangan karir atau career development. Ini merupakan peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Nah, poin yang pertama adalah jalur karir. Rekan-rekan semua, tentu ketika rekan-rekan itu masuk ke dalam dunia kerja, pasti ada jalur karir yang bisa kita capai atau jalur karir yang bisa kita lalui. Nah, misalnya kalau kita bicara lingkup dosen, misalnya jabatan fungsional itu mulai dari asisten ahli, kemudian lektor kepala hingga guru besar. Nah, itu jalur karirnya, karir path-nya begitu. Kemudian yang kedua adalah sasaran karir. Nah, tentu ketika rekan-rekan semua masuk ke dunia kerja, tentu harus memiliki karir goalnya, sasaran karirnya, mau sampai di mana kita itu memiliki karir di dunia kerja. Misalnya kalau saya atau kalau kita di lingkungan atau sebagai orang yang bekerja sebagai dosen, tentu sasaran karir tertinggi adalah menjadi seorang guru besar. Nah, untuk menjadi guru besar ini tentu kita harus mulai atau membuat perencanaan karir. Bagaimana caranya kita itu dapat mencapai sasaran karir yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya tadi saya bilang bahwa salah satu atau dosen itu sasaran karir tertingginya adalah guru besar. Nah, ketika kita tahu sasaran karirnya, tentu kita harus merumuskan atau membuat rencana-rencana bagaimana kita bisa mencapai sasaran karir tersebut. Misalnya kita membuat perencanaan bahwa di dalam setahun kita harus minimal memiliki 5 artikel publikasi, membuat 1 buku dan seterusnya. Nah, rencana karir ini penting untuk dibuat dan dilaksanakan agar sasaran karir tersebut bisa tercapai. Kemudian yang keempat adalah pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini maksudnya adalah ketika kita sudah memiliki rencana karir, sudah memiliki sasaran karir atau karir goalnya, kemudian
pasti ada beberapa hal atau beberapa poin yang ada di dalam diri kita yang perlu untuk ditingkatkan. Misalnya tadi saya sampaikan, misalnya salah satu rencana yang dibuat adalah membuat satu buku setiap tahun. Tapi misalnya saya belum punya keterampilan di dalam menulis buku, tentu hal tersebut bisa kita atasi atau bisa kita siasati dengan mengikuti pelatihan penulisan buku dan seterusnya. Pada intinya adalah untuk mengembangkan keprofesionalan kita, begitu. Nah, kemudian sistem yang kedua adalah sistem prestasi kerja. Nah, berbeda dengan sistem karir tadi, sistem prestasi kerja ini merupakan suatu sistem kepegawaian di mana untuk mengangkat seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapainya. Nah, kemudian kita bisa bandingkan antara sistem karir dan sistem prestasi kerja. Sistem karir ini salah satu keuntungannya adalah masa kerja, kesetiaan, dan pengabdian seorang pegawai itu dihargai secara wajar. Nah, sementara kelemahannya adalah sukarnya diadakan ukuran yang tegas untuk kenaikan pangkat dan jabatan, karena yang diukur adalah hanya masa kerja dan juga loyalitas dari pegawai tersebut. Berbeda dengan sistem prestasi kerja, keuntungannya adalah adanya ukuran yang tegas untuk mempertimbangkan seseorang naik jabatan atau pangkat, karena kenaikan pangkat dan jabatan itu didasarkan atas kecakapan yang nyata. Kecakapan di sini maksudnya adalah misalnya seorang pegawai itu melalui pelatihan yang tersertifikasi, artinya ada ujian yang dilalui oleh pegawai tersebut, ada orang yang menilai. Kemudian tidak hanya kecakapan yang tersertifikasi tadi atau yang telah diakui tadi, tetapi juga diukur dari prestasi kerja yang sudah diberikan atau ditunjukkan oleh pegawai tersebut. Nah, yang menjadi kelemahan adalah kesetiaan, masa kerja, loyalitas yang ada di sistem karir tadi itu tidak dapat penghargaan yang selayaknya atau yang pantas begitu di sistem prestasi kerja, sehingga menimbulkan rasa tidak puas bagi pegawai yang telah mempunyai masa kerja yang lebih lama, begitu. Nah, macam-macam jabatan ini juga bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah jabatan struktural, yaitu jabatan yang lebih bersifat manajerial, yaitu jabatan yang secara tegas ada pada struktur organisasi. Nah, sementara jabatan fungsional ini jabatan-jabatan yang tidak ada dalam struktur tetapi harus ada karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tujuan organisasi. Jadi itu untuk materi terkait dengan identifikasi jabatan di dalam kepemimpinan organisasi. Baik, untuk pembahasan materi klasifikasi jabatan pemimpin di dalam organisasi, untuk part 1 ini kita cukupkan sampai di sini. Pada part yang kedua kita akan membahas terkait dengan taraf kualifikasi kemampuan seorang pemimpin. Baik, kita cukupkan. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.